Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan renungan malam. Biarlah renungan malam ini boleh memampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Renungan malam pada hari ini dengan tema semuanya adalah kasih karunia yang diambil dari kitab Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, masa lalu seringkali dikaitkan dengan hal-hal buruk dan tidak perlu untuk diingat kembali. Padahal belum tentu masa lalu berisi kenangan yang buruk. Masa lalu yang buruk seringkali ingin kita ingat kembali. Berisikan kenangan yang buruk. Dan masa lalu yang buruk seringkali ingin kita lupakan. Karena kita berpikir itulah penyebab keadaan buruk yang kita alami saat ini. Namun tidak semua masa lalu yang buruk menghasilkan dampak yang buruk. Justru kehidupan yang baik yang sedang kita kerjakan saat ini. Dan bagaimana kita bertindak saat ini, itu semua adalah karena kita belajar dari masa lalu kita. Masa lalu yang buruk dapat mendorong kita untuk lebih maju jika kita memiliki keinginan untuk berubah dari masa lalu itu. Yang salah adalah ketika kita mengulangi atau melakukan kembali hal-hal buruk yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10 mengajak mereka untuk mengingat kembali keadaan mereka yang dahulu. Bagaimana mereka diubahkan dari keadaan mereka yang dahulu. Dan bagaimana seharusnya keadaan yang harus mereka jalani setelah mereka diubahkan. Dalam surat Efesus ditekankan betapa pentingnya orang Kristen untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Paulus mendorong mereka untuk bertumbuh dengan semangat yang dihasilkan dari kesadaran mereka tentang atas dasar apa mengapa mereka harus bertumbuh atau untuk apa mereka bertumbuh. Oleh sebab itu, ada dua hal yang disampaikan Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10.
Yang pertama, keadaan dahulu, ayat 1-3. Paulus mengingatkan bahwa mereka dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Keadaan berdosa yang dijelaskan Paulus dalam 3 ayat ini ternyata bukan hanya menunjukkan keadaan jemaat Efesus yang mayoritas orang Yunani, namun juga ini menunjukkan keadaan orang Yahudi dan juga semua orang yang bukan termasuk orang Yunani maupun Yahudi. Paulus menunjukkan bahwa betapa berbahayanya dosa, karena bukan 1 atau 2 orang, tetapi dosa telah ada pada diri semua orang. Akibat dari dosa ini, Paulus mengatakan bahwa dirinya, mereka dan semua orang berdosa adalah orang-orang yang harus dimurkai. Mengapa harus dimurkai? Karena semua orang sudah mati di dalam dosa. Sesuatu yang sudah mati, busuk, tidak ada gunanya lagi dan harus dibuang. Mati berarti tidak dapat melakukan apa-apa. Mati yang dimaksudkan Paulus di sini adalah bukan berarti manusia tidak berdaya di hadapan dosa. Justru manusia tidak berdaya di hadapan dosa. Tidak bisa melawan dosa, tetapi bisa melawan Allah. Inilah yang dimaksud dengan mati secara rohani. Keinginan manusia hanyalah berbuat dosa dan berjalan di dalam dosa, bukan melawannya. Karena tindakan dosa muncul dari keadaan yang berdosa. Sehingga ketika manusia dikata mati di dalam dosa, sama artinya bahwa dosalah yang menguasai hidup manusia. Allah ingin manusia hidup untuk melakukan kehendaknya di dunia ini. Namun karena dosa, manusia tidak mampu melakukannya. Yang kedua, keadaan sekarang, ayat ke-4-10. Allah menyadari betapa berbahayanya murka yang harus dirasakan oleh manusia. Allah tidak ingin manusia menerima murka tersebut, tetapi murka harus tetap dijalankannya. Keinginan untuk bebas dari dosa tidak muncul dari dalam diri manusia, tetapi itu adalah keinginan Allah. Karena keinginan untuk bebas dari dosa tidak dimiliki manusia yang telah mencintai dosa. Sebanyak apapun usaha yang dilakukan manusia supaya tidak mendapatkan murka Allah, usaha itu tidak akan pernah berhasil. Jika semua manusia mati di dalam dosa, maka hidup yang dibutuhkan oleh manusia tidak akan mungkin didapatnya dari dirinya sendiri. Ayat ke-8. Tidak ada cara apapun yang bisa membuat manusia selamat dari murka Allah, selain karena cara Allah sendiri. Jika Allah tidak ingin manusia selamat, maka manusia tidak akan bisa selamat. Jika Allah tidak memberikan jalan keselamatan itu kepada manusia, maka manusia tidak bisa selamat. Karena satu-satunya jalan keselamatan itu hanyalah di dalam Allah melalui anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang membuat manusia memiliki keinginan untuk selamat, yaitu iman. Itu sebabnya iman juga adalah pemberian Allah. Oleh sebab itu dikatakan di ayat ke-9, jangan ada yang memegahkan diri. Dengan demikian, oleh siapa jemaat Efesus bisa diselamatkan? Jawabannya oleh Allah. Ayat yang keempat. Dengan apa mereka diselamatkan? Dengan kasih Allah yang besar. Apa bentuk kasih Allah tersebut? Kita yang telah mati dihidupkan. Ayat ke-5. Kita yang telah dikuburkan akan dibangkitkan. Ayat yang ke-6. Keadaan inilah yang Paulus inginkan untuk disadari oleh jemaat Efesus. Bahwa ketika mereka mengingat bahwa mereka diubahkan oleh Allah di dalam Kristus, maka hidup mereka saat ini pun seharusnya untuk Allah, bukan lagi untuk dirinya sendiri. Ayat ke-8, 9.
Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang semakin hari semakin mengenal Kristus. Bukan semakin hari semakin menjauh dari Kristus. Inilah yang dimaksud bertumbuh di dalam Kristus. Ayat yang ke-10. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini, yang pertama, kita akan melihat betapa indahnya karya Tuhan yang sudah dikerjakannya dalam hidup kita. Ketika kita menyadari betapa buruknya keadaan kita dahulu. Yang kedua, kita akan menyesali motivasi perbuatan baik yang kita lakukan supaya dipandang baik oleh orang lain. Ketika kita menyadari bahwa seharusnya hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Yang ketiga, terimalah kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita dan bertumbuhlah di dalamnya. Janganlah kembali lagi kepada masa lalu yang buruk, tetapi lihatlah masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kembali untuk kami kembali Tuhan, tidak mengingat masa lalu kami Tuhan yang buruk, tapi kami tetap menatap masa depan yang penuh pengharapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami pada malam ini Tuhan, agar kami senantiasa boleh bertumbuh iman kami Tuhan, dan pengenalan Kristus yang semakin hari semakin kami dikuatkan untuk kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan lindungi kami, sertai kami dalam istirahat malam ini, agar kami boleh kekuatan dan kesehatan yang lebih lagi Tuhan, agar kami boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Amin.